Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar aktivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Diponegoro? Perkenalkan, saya Mardian Ramaji dari staf Akademik International Office Fakultas Teknik, menyapa Anda semua dan akan memandu Anda dalam episode kedua audio podcast FT. Saudara, perlu dipahami bahwa dalam upaya membangun zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani, semua stakeholder dalam sebuah institusi harus dilibatkan. Hal tersebut nampaknya menjadi keharusan di semua tatanan sosial masyarakat, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab untuk memberantas korupsi pada level universitas tak hanya menjadi tanggung jawab para pimpinan seperti rektor dan dekan di fakultas, tetapi juga eksistensi gerakan dari para aktivis mahasiswa di dalamnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan seorang aktivis mahasiswa sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik periode 2021-2022, Saudara Muhammad Abdullah Anas Al-Masyhudi. Oke, apa kabar Anas? Alhamdulillah baik, Mas Mardian. Bagaimana keadaannya atau kendalanya selama pandemi ini, perkuliahan secara daring? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala yang cukup berarti ya Mas Mardian, kecuali dalam hal kaitannya kalau akademik itu tugas-tugas yang sifatnya kelompok atau yang membutuhkan survei lapangan langsung, praktikum, seperti itu sih. Selain daripada hal itu, sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi transformasi dari perkuliahan offline menjadi online tidak menjadi halangan kita untuk menambah ilmu gitu ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ya, mungkin sebagian dari penonton atau pendengar kita hari ini belum tahu gitu, Anas ini siapa sebenarnya gitu ya. Apa background keilmuannya itu apa, kemudian angkatan berapa, dan menjadi ketua BEM sejak kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalan diri kepada penonton semua ya, entah itu masyarakat Fakultas Teknik ataupun siapapun yang menonton di luar sana. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Anas Al-Masyhudi, biasa dipanggil Anas, dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK. Mungkin lebih familiar disebut planologi. Saya dari angkatan 2018. Saya sendiri dari Kabupaten Semarang dan tahun ini alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik Undip 2021. Jadi sejak Januari ya? Iya, sejak Januari Mas Mardian. 2021 ya. Jabatan Ketua BEM sendiri itu dalam setiap periodenya berlaku 1 tahun saja? Iya, jabatan Ketua BEM itu cuma berlaku 1 tahun. Kita masuk kepada tema kita hari ini ya, peran aktivis mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi ya. Kita tahu bahwa hari ini Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan Indonesia sedang berjuang dalam memberantas korupsi ya. Untuk Anas sendiri sebagai Ketua BEM, sebagai aktivis mahasiswa, memahami kata korupsi itu seperti apa? Korupsi ya? Kalau bagi saya sendiri, korupsi itu secara garis besar adalah perbuatan yang kotor, yang tercela gitu. Tapi kalau saya melihat dari Undang-Undang Tipikor Tindak Pidana Korupsi, yang saya pelajari korupsi itu ada 7 jenis, Mas. 7 jenis korupsi? Iya, 7 jenis. Apa itu? Merugikan keuangan negara, kemudian gratifikasi, suap menyuap, perbuatan curang, konflik kepentingan, kemudian penggelapan dalam jabatan, dan yang terakhir itu pemerasan. Pemerasan ya. Iya. Jadi indikator untuk melakukan tindak korupsi ternyata tidak hanya satu ya, tidak hanya soal uang begitu, tapi juga ada gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan gitu. Mahasiswa sendiri ya, sebagai perwakilan mahasiswa ini, Anas melihat pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini berjalan seperti apa? Wah. Pertanyaan yang cukup sulit kalau untuk dijawab sekarang ya Mas Mardian. Ya, sejauh ini sih di akhir-akhir ini ya, semenjak isu KPK gitu ya sampai sekarang ada pelemahan KPK, saya sendiri melihat semakin kesini semakin parah seperti itu penegakan korupsi Mas Mardian. Apalagi kemarin kan sempat jadi perbincangan publik lah soal korupsi lobster, kemudian bansos, yang mana dilakukan di masa pandemi seperti ini. Jadi ada degradasi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Nah, sebutan mahasiswa ini kan bagi Anas ya, itu melekat tidak hanya
ketika berada di dalam kampus saja, gitu, tetapi juga di luar kampus juga gitu ya. Nah, untuk mendukung pemberantasan korupsi sendiri, Anas pribadi atau BEM FT sejauh ini melakukan apa? Mungkin dari saya pribadi dulu ya, Mas. Oke. Kalau dari saya pribadi dahulu sih, saya mencoba memahami kembali gitu ya, kalau sebenarnya jabatan publik Ketua BEM FT ini filosofinya apa sih? Kita ini hadir untuk apa dan siapa gitu. Nah, dari situ kemudian saya coba refleksikan gitu. Yang sebenarnya yang harus saya utamakan ini ya kepentingan publik. Namanya kepentingan publik berarti tindakan korupsi itu adalah harga mati buat saya gitu. Jangan sampai melakukan itu, karena ya ketika saya melakukan itu saya tidak punya integritas sih. Saya selalu menanamkan bahwa integritas itu yang paling utama sih ketika kita jadi pelayan publik. Oh gitu ya. Oke. Terus kalau dari BEM FT sendiri, sebenarnya di BEM FT tahun ini juga karena kita sering komunikasi dengan dekanat ya Mas untuk membangun zona integritas wilayah bebas korupsi bareng. Jadi tahun ini lagi dicoba dicanangkan dan dibuat peraturan secara spesifik gitu. Di dalam tubuh BEM sendiri. Iya, di tubuh BEM itu gimana? Terus mekanisme pelaporannya gimana supaya teman-teman pengurus itu juga paham kalau korupsi itu nggak cuma soal merugikan keuangan BEM, tapi konflik kepentingan ataupun pemerasan dan sebagainya itu juga masuk tindak pidana korupsi. Mari kita lihat persoalan korupsi ini dari ruang lingkup terkecil kita ya. Hari ini Fakultas Teknik sedang berjuang untuk mendapatkan kredit ZIWBK begitu, dan upaya pemberantasan korupsi tentunya. Apakah hal ini sudah dirasakan oleh teman-teman mahasiswa? Kalau sejauh ini dari saya sih sudah, saya sendiri menilai memang bisa dirasakan, namun saya pikir belum menyeluruh gitu Mas Mardian. Karena masih banyak teman-teman mahasiswa di sini yang belum paham kalau ternyata kita bisa ngelaporin tindak pidana korupsi nih. Tindak pidana korupsi itu apa aja sih di lingkungan birokrasi FT. Nah, saya pikir yang masih agak kurang itu pemahaman secara menyeluruh sih. Memang perlu ada sinergi dan sosialisasi yang saya pikir perlu masif gitu sih Mas Mardian. Kalau soal peningkatan kualitas pelayanan sendiri, apakah sudah bisa dirasakan? Kalau untuk peningkatan kualitas pelayanan, saya pikir sudah cukup ada peningkatan ya. Seperti kalau dulu kan untuk mengurus beberapa keperluan akademik harus ke kantor dekanat langsung, harus datang langsung. Sekarang sudah bisa online, terus ada whistleblower juga udah ada. Terus layanan Halo Fakultas Teknik kalau nggak salah Mas Mardian juga udah ada ya. Dan kemarin juga dari dekanat ingin membuat sistem mekanisme komplain nilai yang terpadu gitu. Saya pikir semakin kesini progresnya semakin baik. Betul. Masih seputar ZIWBK sendiri. Apakah kemudian mahasiswa dilibatkan secara aktif begitu dalam sosialisasi tersebut? Untuk sosialisasi, alhamdulillah sudah lumayan aktif ada pelibatan mahasiswa ya, karena beberapa tempo hari yang lalu juga sempat ada sosialisasi untuk seluruh mahasiswa FT. Kemudian ada beberapa postingan-postingan juga dari Fakultas Teknik tentang ZIWBK. Namun yang perlu jadi catatan, saya pikir bukan cuma pengelola Fakultas Teknik, tapi departemen-departemen ini juga harusnya perlu digalakan lagi ya. Sejak tahun 2020 Fakultas Teknik sudah menjalankan program ZIWBK ini ya, berarti kurang lebih 1 tahun yang lalu begitu. Namun bagi kami sosialisasi tersebut menjadi kurang efektif karena kita terhalang oleh pandemi. Akhirnya spanduk kemudian atau banner itu menjadi tidak efektif. Informasi tersebut tidak secara lengkap diterima oleh teman-teman mahasiswa. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan atau inovasi yang dilakukan BEM FT, itu BEM dan fakultas ini ada jarak begitu. Nah, apa yang kemudian menjadi inovasi BEM sehingga informasi tersebut bisa sampai ke mahasiswa dan diterima dengan baik? Kalau inovasi BEM FT untuk menghadapi pandemi ini ya, supaya diseminasi informasi itu bisa sampai ke semua mahasiswa FT gitu. Nah, kalau dari BEM FT sendiri, dari awal kita coba analisis dulu sih Mas Mardian. Mahasiswa itu lebih minat di platform kemediaan mana gitu. Nah, dari situ kita temukan ternyata mahasiswa itu minatnya banyak di Instagram, Twitter, kemudian TikTok gitu. Nah, kita manfaatkan semua media tadi untuk sebarluaskan informasi yang kiranya itu dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi sosialisasi melalui medsos seperti Instagram itu yang kemudian menjadi patokan ya? Iya, kemudian ini sih Mas Mardian,
pendekatan yang coba kita lakukan itu pendekatan yang apa ya, yang bisa menyentuh semua orang gitu Mas. Jadi sekarang kan emang zamannya apa ya, organisasi mahasiswa dan organisasi lainnya tuh nggak terlihat kaku gitu ya. Jadi kelihatan friendly gitu, banyak informasinya itu apa ya, bisa membuat orang itu senang lah gitu, bisa membuat tertawa. Apalagi masa pandemi seperti ini kan, kita memang butuh banyak sekali dorongan-dorongan dan semangat, atau setidaknya yang bisa membuat kita senang lah. Jadi kita coba arahkan ke sana sih Mas Mardian. Jadi budaya perpeloncoan, senioritas itu hari ini harus mulai dihilangkan ya? Harus harus sangat dihilangkan. Oke, kita kembali ke persoalan korupsi. Salah satu contoh tindakan koruptif yang seperti Ana sebutkan tadi adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan gitu. Nah, apakah abuse of power ini juga terjadi di kalangan mahasiswa, di kalangan para pimpinan organisasi mahasiswa sendiri? Ini kalau saya sendiri memandangnya sih, abuse of power ini saya pikir ada ya. Ada. Namun memang belum ada yang pernah meriset secara khusus ya. Cuman saya pikir ada beberapa terlihat tendensi-tendensi abuse of power ini. Seperti di jajaran kabinet kadang kita temukan, ternyata teman dekatnya, atau ternyata misal ada tender vendor ya untuk pengadaan jaket BEM itu ternyata keluarganya atau ternyata jadi ada abuse of power sekaligus ada konflik kepentingan di sana. Ya, ada konflik kepentingan di sana. Kalau sejauh ini memang ada sih, bahkan yang kemarin viral itu di UNER Mas Mardian. Itu ada yang sampai ke kasusnya menggelapkan uang sampai 40 jutaan. Isunya seperti itu ya? Iya, dan itu memang benar terjadi. Contoh lain tindakan korupsi adalah gratifikasi begitu. Dan ini sebenarnya adalah suatu, kalau kita pahami gratifikasi dalam arti luas yaitu pemberian uang atau barang ya. Dan ini sebenarnya lumrah terjadi di tengah masyarakat. Hanya saja ketika itu berkaitan dengan jabatan, akhirnya bisa dikategorikan sebagai penyuapan. Sebagai contoh adalah ketika mahasiswa memberikan mungkin uang atau barang kepada dosennya supaya diloloskan sidang skripsi, sidang proposal, ataupun bahkan suap secara terang-terangan untuk mengubah nilai begitu. Ini terjadi nggak di kalangan mahasiswa? Saya pikir terjadi sih Mas Mardian, karena saya sering mendengar cerita-cerita, ada yang cerita kalau aku habis ngasih parcel ini ke dosen ini gitu. Alhamdulillah nilaiku naik. Nilainya baik ya, berubah ya? Pakai kata alhamdulillah lagi. Alhamdulillah ya. Lucu banget, alhamdulillah juga untuk tindak pidana seperti itu gitu. Terus sering dengar juga cerita dari teman, ada yang temannya dia ngasih hadiah ke dosen, dan sebenarnya memang belum ada yang meriset secara khusus ya, tapi kalau secara empiris memang ada sih Mas. Ada ya. Dan ini salah satu yang menjadi apa ya, dilematis begitu, karena di Indonesia itu budaya silaturahmi, budaya saling memberi itu sudah jamak di mana-mana. Hanya saja menjadi catatan ketika orang itu mempunyai jabatan. Ya, sepakat Mas. Kita harus berhati-hati soal itu ya. Kalau di tubuh BEM sendiri, ada rencana untuk melakukan pendidikan anti korupsi begitu? Kalau di BEM sendiri, sebenarnya kita pengen ada sosialisasi tindak pidana korupsi itu apa aja, terus yang sering dilakuin mahasiswa kita pengen coba bikin lewat media sih Mas Madi. Kayak gratifikasi itu contohnya gimana sih? Video-video yang singkat lewat TikTok kayak gitu kan mahasiswa gampang mencernanya. Gampang banget dipahami. Bahkan itu bisa juga untuk referensi publik. Oh, ini ternyata gratifikasi toh kita ngasih misal parcel ke dosen atau ke dekan gitu. Kayak gitu sih Mas Mardian. Jadi ketika ada sosialisasi tersebut, sasarannya tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat luas gitu. Ya, harapannya seperti itu. Gitu, dan ingin dicoba ini juga sih Mas Mardian, membuat dan melengkapi peraturan mahasiswa soal korupsi itu gimana sih, karena sejauh ini sih saya pikir belum ada yang secara spesifik membahas itu sih. Balik lagi ke korupsi ya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang modusnya melibatkan banyak pihak gitu, termasuk orang-orang yang punya kekuasaan. Melihat upaya pemberantasan korupsi yang telah berjalan selama ini, ada evaluasi mungkin atau kritik atau bahkan saran terhadap penegakan hukum kita? Ini untuk khususnya Fakultas Teknik atau secara keseluruhan Mas Mardian? Fakultas Teknik dulu, kemudian mungkin secara keseluruhan.
Kalau untuk fakultas teknik sih sejauh ini sudah lumayan bagus ya Mas Mardian, karena untuk gratifikasi apapun juga sekarang udah ada pelaporan, udah ada whistleblower-nya dan segala macamnya itu saya pikir sudah bagus. Tinggal yang perlu dibangun itu budaya sih. Saya sepakat dengan beberapa kali diskusi dengan Pak Dekan ya, kalau kita ini memang perlu bangun budaya Mas, dan saya pikir itu perlu banget ya, karena dengan adanya budaya ini itu nanti akan termindset ke kita kalau korupsi itu adalah hal yang sangat buruk sekali untuk dilakukan. Pasti. Kalau untuk Indonesia sendiri, melihat keadaan KPK hari ini, melihat kementerian-kementerian yang kemudian menterinya atau punggawanya diciduk oleh penegak hukum, seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, harusnya ini sih Mas Mardian, menurut saya pemerintah dan negara itu perlu mempertimbangkan lagi gitu aspirasi dari publik. Perlu menguatkan KPK lagi sih, karena KPK itu salah satu anak dari reformasi yang dia kan bertujuan untuk memberantas korupsi, namun semakin kesini dilemahkan gitu. Bahkan pimpinannya banyak melanggar kode etik, kemudian ada yang sampai memberikan dugaan kalau ada konflik kepentingan juga di antara pimpinan KPK. Saya pikir seperti itu, dan yang lebih parahnya lagi sekarang itu saya lihat penegak hukum itu justru malah mempermainkan hukum sih Mas Mardian. Mungkin nanti perlu ada aturan hukum sendiri ya, dan yang itu bisa memberatkan penegak hukum ketika dia membuat hukum itu ringan untuk teman-temannya atau dia sendiri. Jadi sistem pengawasannya harus diperkuat ya? Iya, sistem pengawasannya harus diperkuat, dan lagi-lagi budaya ini perlu dibangun sih Mas Mardian. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir saya dan menjadi closing statement juga untuk Anas sebagai Ketua BMFT periode 2001-2022. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari supaya terhindar dari godaan korupsi? Kalau menurut saya sendiri sih, supaya kita terhindar dari tindak pidana korupsi, yang pertama kita perlu pahami dulu gitu, korupsi itu apa, entah secara filosofis maupun secara normatif ya, secara peraturan hukum. Setelah coba kita pahami, kemudian coba kita tanamkan di mindset sih Mas Mardian. Dan coba kita jangan berhenti di mindset, tapi perbuatan kita juga harus seperti itu sih. Dan yang gak kalah penting, saya pikir kita juga perlu berefleksi sih Mas Mardian, atau kadang memang perlu teman cerita atau teman untuk sama-sama bantu ngambil keputusan sih, karena saya sendiri maksudnya yang masih di tataran di lembaga mahasiswa gitu ya, jadi ketua BEM, itu emang godaan itu emang banyak akan selalu ada, tapi saya coba tanamin ke mindset. Kalau misal kita goyah ya, setiap orang kan pasti punya supporting sistemnya masing-masing lah. Ada yang dikembalikan ke agama, ada yang coba cerita ke temannya, ada yang coba merenung. Nah itu dikembalikan ke diri masing-masing sih. Jadi itu tadi yang menjadi closing statement dari Saudara Anas, Ketua BMFT periode 2021-2022. Terima kasih Anas telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah khasanah keilmuan kita. Terima kasih juga seluruh Sivitas Akademika Fakultas Teknik yang telah menyimak pembahasan kita dengan seksama. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Topik-topik menarik lainnya seputar dunia akademik dan program inovasi di Fakultas Teknik akan terus kami tampilkan pada episode-episode yang lain. Podcast ini akan saya tutup dengan sebuah kutipan dari Suhogi, seorang aktivis mahasiswa yang sangat kritis terhadap masa Orde Lama dan Orde Baru pada tahun 60-an. Ia mengatakan bahwa zaman terus berganti, pemerintahan terus berganti, namun ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu idealismenya. Makin redup idealisme dan heroisme para pemuda, maka akan semakin banyak korupsi. Terakhir, saya Mardian Ramaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.